Pemirsa Kementerian BUMN berkomitmen menjaga daya tahan BUMN dalam menghadapi dampak ekonomi dari adanya COVID-19. Pemerintah tidak menampik jika pandemi COVID-19 juga berimbas kepada kinerja emiten-emiten plat merah. Menteri BUMN Erick Thohir melalui keterangan tertulisnya pada 5 April lalu mengatakan Kementerian BUMN sudah mulai melakukan finalisasi pemetaan portofolio bisnis seluruh BUMN dan anak cucu usaha BUMN. Langkah awal merampingkan 51 anak cucu usaha dari Pertamina, Telkom, dan Garuda Indonesia. Perampingan akan terus dilakukan dengan tetap memperhatikan para karyawan yang bekerja di dalamnya. Pemetaan BUMN dilakukan berdasarkan portofolio bisnis. Pemetaan dilakukan berdasarkan parameter nilai ekonomi layanan publik. Pemetaan akan menentukan langkah dan strategi bagi Kementerian BUMN untuk memutuskan mempertahankan, mentransformasikan, mengkonsolidasikan atau divestasi pelepasan perusahaan. Diharapkan pemetaan dan sejumlah langkah efisiensi yang dilakukan BUMN mampu mengantisipasi dampak perekonomian Indonesia akibat pandemi COVID-19. Di tengah perlambatan kinerja BUMN di tengah pandemi COVID-19 yang menjadi sorotan saat ini adalah kredit BUMN lantaran ada banyak yang bakal jatuh tempo. Menurut laporan keuangan beberapa emiten BUMN yang dirangkum oleh tim redaksi IDX Channel dari berbagai sumber, ada sekitar 19 utang perusahaan yang jatuh tempo tahun 2020. Terbesar misalnya utang jatuh tempo PT Telekomunikasi Indonesia Tbk senilai 53,88 triliun rupiah. Kemudian ada juga utang perusahaan BUMN PT Garuda Indonesia Tbk senilai 3,26 miliar dolar Amerika. Selain itu ada banyak lainnya perusahaan BUMN di sektor konstruksi dan manufaktur yang punya utang jatuh tempo bernilai jumbo yang mesti dibayarkan tahun ini. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review. Di segmen ini kita akan membahas topik kinerja BUMN di tengah pandemi COVID-19 dan kita masih akan berbincang bersama dengan Bapak Sunarsip yang merupakan pengamat BUMN. Pak Sunarsip masih bergabung bersama kami, Pak. Ya, selamat pagi. Ya, Mas David. Baik, Pak Sunarsip, bagaimana Anda melihat kinerja BUMN di tengah pandemi COVID-19? BUMN cukup banyak, Pak. Kalau kita klasifikasikan sebenarnya untuk dari BUMN di sektor mana yang paling terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini? Praktis semua BUMN terdampak ya. Dan kalau kita bicara yang paling berat, itu pertama ada di sektor energi, yang kedua ada di sektor jasa konstruksi, apa yang kita kenal dengan BUMN karya, terus yang ketiga ada di sektor penerbangan dan pariwisata, karena dampak COVID ini menghentikan seluruh aktivitas penerbangan. Jadi tidak hanya penerbangan sebenarnya, hampir transportasi juga kena, kereta api juga beberapa trayek, terutama di luar Jakarta banyak yang terhenti. Ya. Hampir seluruh sektor seluruh sektor BUMN terkena dampak. Memang karakteristiknya berbeda-beda. Kalau misalnya di BUMN di sektor perkebunan itu relatif terhambat karena harga komoditi juga seiring dengan pandemik juga turun gitu ya. Jadi bukan karena aktivitasnya yang berhenti, tetapi karena harga komoditasnya yang turun. Nah, berbeda dengan sektor penerbangan, kemudian sektor kelistrikan, energi, itu selain itu karena memang penjualan mereka turun akibat aktivitas yang terhenti. Nah, salah satu tantangan yang terbesar dari BUMN sekarang ini kan masalah cash flow, masalah keuangan. Pertama, BUMN tersebut menghadapi situasi rendahnya penjualan, biaya meningkat. Di sisi lain di sektor makronya kita BUMN tersebut menghadapi nilai tukar yang masih melemah di atas 15.000 bahkan 16.000, sempat hampir sampai 17.000, 16.500 begitu ya. Nah, di sisi lain kan BUMN kita ini banyak yang memiliki utang jatuh tempo, terutama utang yang berdenominasi valuta asing, baik dolar terutama dan mata uang yang lain. Jadi kalau kita petakan, ada BUMN yang punya masalah dengan bisnis,
murni, tapi ada juga BUMN yang memiliki masalah bisnis plus faktor keuangan yang muncul akibat kondisi eksternal, yaitu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Pak Sunarsip, yang menarik adalah sebelum adanya pandemi, beberapa dari BUMN dari sisi kinerjanya juga sudah tertekan sebelumnya. Di antaranya adalah salah satu maskapai Garuda, begitu salah satunya. Dengan adanya pandemik ini, tekanan akan semakin dalam terhadap golongan atau kategori dari BUMN yang memang sudah tertekan sebelumnya. Oh, udah pasti ya. Tidak hanya Garuda, Krakatau Steel, terus kemudian terutama Garuda dan Krakatau Steel ya. Itu karena dari awal kedua BUMN besar ini kedua BUMN besar loh sebenarnya. Kalau kita lihat skala asetnya, dia menduduki salah satu 10 besar BUMN ya. 10 besar dengan aset terbesar di Indonesia. Nah, mereka ini tertekan, Garuda tertekan karena sebenarnya lebih banyak bukan karena bisnis sebenarnya, tapi karena keuangan. Krakatau Steel juga mesti karena keuangan, tetapi juga produknya yang kurang kompetitif karena kalah dengan baja-baja impor. Nah, sekarang ditambah lagi dengan aktivitas, kalau Krakatau Steel itu karena aktivitas manufacturing kita sekarang drop ya, infrastruktur juga drop sehingga kebutuhan baja juga makin turun. Kemudian Garuda menghadapi masalah bisnis sekarang ini karena proyek-proyek mereka banyak yang tutup hari ini. Jadi saya melihat ya betul-betul kondisinya sangat berat buat kedua BUMN tersebut. Dibandingkan dengan BUMN-BUMN yang lain, Pertamina hanya mengalami masalah harga minyak yang turun, dan harga minyak yang turun ini di sisi lain juga menguntungkan buat Pertamina karena mereka bisa berproduksi secara maksimal, karena dengan harga minyak yang rendah mereka bisa beli harga minyak yang rendah untuk bisa dijual menjadi produk BBM. Baik. Yang agak berat itu, salah satu yang agak berat lagi itu karena PLN ya, karena PLN ini industri turun ya, penjualan listrik turun, kemudian PLN punya masalah keuangan dengan beberapa tagihan yang belum selesai dibayar oleh pemerintah, yang kira-kira jumlahnya itu kalau tagihannya ke pemerintah itu hampir 50 triliun saat ini gitu ya, dan itu memberatkan dari sisi cash flow-nya PLN. Baik, Pak Sunarsip, menarik. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Nanti kita akan coba membahas bagaimana Anda melihat strategi masing-masing dari BUMN untuk meminimalkan dampak dari COVID-19 ini, dan juga strategi dari pemerintah sendiri untuk membantu memberikan stimulus kepada BUMN yang terdampak COVID-19. Nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa, bersama kami, Marka TV akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di Market Review dan kita masih membahas topik kinerja BUMN di tengah pandemi COVID-19. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Terkait juga dengan topik kita kali ini, grafis utang jatuh tempo sejumlah BUMN di tahun 2020. Untuk slide yang pertama, ini ada beberapa emiten BUMN dan utang jatuh tempohnya, di mana ada dalam nilai rupiah ataupun ada dalam nilai dolar Amerika Serikat. Ada Pegas ini di 1,29 miliar dolar Amerika Serikat, kemudian juga dari BUMN Pertambangan, kemudian juga ada Jasa Marga di sana, konstruksi ada Wijaya Karya, PT PP, Waskita, dan Adikarya Persero. Nilainya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita beralih ke slide selanjutnya, kita akan coba lihat juga untuk nama BUMN lainnya dan nilai utang jatuh temponya, di mana Krakatau Steel tadi juga sempat kita bahas dengan Pak Sunarsip, ini memiliki utang jatuh tempo yang cukup besar di 1,03 miliar dolar Amerika Serikat. Garuda ada di 3,26 miliar dolar Amerika Serikat, juga Telkom 53,88 triliun rupiah. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sunarsip, pengamat BUMN. Pak Sunarsip, ya. Dari sisi strategi Pak untuk mengantisipasi dampak dari COVID-19 untuk beberapa BUMN dengan lini bisnis yang berbeda-beda, tentu
strateginya juga berbeda-beda ini. Bagaimana Anda melihat langkah antisipasi yang dilakukan oleh perusahaan BUMN itu sendiri ataupun stimulus yang diberikan oleh pemerintah sampai sejauh ini? Yang jelas kebutuhan BUMN sekarang ini kalau kita bicara bisnis tentu tidak bisa ya, karena situasinya tidak memungkinkan kita bicara bisnis. Mereka hanya bisa bicara bertahan sekarang ini ya. Tapi tidak semua BUMN mengalami masalah serupa. BUMN di sektor pertambangan, di sektor komoditi, perkebunan, itu sebenarnya dari sisi produksi masih jalan, meskipun produksinya terganggu ya. Dan sekarang ada peluang buat BUMN yang saya sebutkan tadi itu, BUMN di sektor perkebunan dan pertambangan tadi, bisa kembali melakukan ekspor karena sejumlah negara sudah mulai membuka pasarnya, terutama di Cina yang sudah mulai membuka diri karena aktivitas industri mereka sudah mulai berjalan. Walaupun belum 100% pandemi selesai ya, tapi setidaknya peluang bisnis masih terbuka, termasuk juga di India. Nah, itu dari sisi BUMN yang punya bisnis terhadap komoditi. Tetapi ada juga sebenarnya persoalan utama yang dihadapi BUMN yang paling besar itu adalah dari sisi likuiditas sekarang ini. Yeah. Contoh misalnya likuiditas terutama tadi Anda sebut untuk bayar utang ya, jatuh tempo bayar utang. Tahun ini itu utang korporasi itu yang jatuh tempo itu sekitar 24%, luar negeri ya, utang luar negeri ya. 24%-nya itu jatuh tempo tahun ini. Jadi bisa dibayangkan itu besar sekali utangnya. Nah, utang domestik itu mungkin bisa ditempuh dengan cara restrukturisasi. Karena utang domestik kan sebagian besar itu dari perbankan, kecuali obligasi ya, kecuali obligasi. Nah, tapi mayoritas BUMN kita itu utangnya di perbankan. Nah, perbankan sendiri sekarang sudah diberikan stimulus oleh pihak otoritas dari OJK dan termasuk juga dari Bank Indonesia untuk melakukan restrukturisasi kredit-kredit bermasalah. Jadi, mostly saya punya keyakinan bahwa utang BUMN akan mendapatkan priority dari perbankan-perbankan, terutama dari perbankan BUMN, Bank Himbara, untuk mendapatkan restrukturisasi, setidaknya rescheduling pembayaran. Tetapi yang menjadi masalah adalah BUMN yang majority transaksinya dan pengeluarannya itu dalam US dollar nih, seperti Pertamina, seperti PLN. Dan kebetulan BUMN yang transaksi yang punya mayoritas transaksinya mayoritas dalam US dollar tadi juga punya utang luar negeri, terbaik terhadap bank-bank di luar negeri maupun dalam bentuk global bond. Nah, ini kan jadi persoalan. Karena apa? Utang mereka jatuh tempo tahun ini. Nilai tukar dalam posisi yang sekarang masih lemah, masih jauh di bawah prediksi. Nah, tentu ini kan menjadi problem. Kalau nilai tukarnya melemah tanpa ada upaya restrukturisasi, saya kira ini berat sekali bagi BUMN. Terutama misalnya PLN. PLN itu transaksinya mayoritas dolar, tapi pendapatannya rupiah. Jadi ada mismatch di sini. Nah, ini kalau misalnya tidak dibantu oleh otoritas terkait dengan masalah penyediaan likuiditas yang murah, dalam arti begini, penyediaan dolar, oke dah, penyediaan dolar, PLN membeli misalnya mengeluarkan menerbitkan surat berharga, kemudian dibeli oleh Bank Indonesia misalnya begitu tentunya dengan harga return atau yield yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar, itu mungkin saya kira bisa membantu sekali dari sisi penyediaan likuiditas. Nah, ini yang saya kira likuiditas dan stabilitas nilai tukar ini yang menjadi tantangan paling berat bagi BUMN yang mayoritas punya transaksi US dollar dalam jumlah yang besar. Kita akan jeda kembali Pak Sunarsi, menarik. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana juga upaya perampingan untuk anak-anak usaha maupun cucu dari BUMN sampai sejauh ini. Kemudian dalam fase pemulihan nantinya, apakah BUMN ini akan lebih cepat dengan berlabel BUMN, bantuan dari pemerintah, ini akan sedikit menopang dari kinerja mereka ke depannya. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa bersama kami, Marka Rivi akan segera kembali sesaat lagi.
Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review. Pak Sunarsip. Halo Pak. Pak Sunarsip. Ya, silakan. Oke, baik. Pak Sunarsip, menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya, Pak, berbagai upaya yang dilakukan untuk minimalkan dampak dari terhadap BUMN. Upaya-upaya lain juga dilakukan ini, terutama untuk perampingan dari sisi anak usaha ataupun cucu anak usaha dari BUMN. Apakah ini cukup membantu, Pak Sunarsip? Perampingan BUMN itu konteksnya kebijakan BUMN dalam jangka panjang. Tujuannya adalah tujuan dalam jangka panjang untuk BUMN itu bisa lebih efisien, bisa lebih powerful, terutama dalam kapasitasnya dia menaikkan leverage-nya BUMN tersebut. Jadi agak berbeda konteksnya dan tujuannya dalam konteks misalnya kalau kita kaitkan dengan pandemi COVID ya. Ini dua hal yang berbeda dan saya kira Halo. Dan saya kira dua rencana ini harus berduanya jalan ya. Jangan sampai COVID menghambat rencana Kementerian BUMN yang ingin melakukan restrukturisasi dan konsolidasi. Karena konsolidasi ini penting dalam rangka untuk memperbesar size-nya BUMN, meningkatkan efisiensi, terutama nanti kalau ini proses ini sudah berjalan dan sudah berhasil dilakukan, selesai dilakukan, kemampuan BUMN dalam menangkap bisnis dengan skala-skala yang lebih besar, tugas-tugas negara yang lebih besar itu nanti akan menjadi lebih mampu lagi, lebih siap lagi, kira-kira begitu. Jadi dua hal yang berbeda saya kira. Tapi ini tetap harus dijalankan, cuma untuk dari tujuannya yang satu lebih ke arah untuk jangka pendek dan menengah mungkin, dan satu lebih ke arah untuk jangka panjang, Pak. Yes. Nah, sekuensinya yang saya kira juga harus disesuaikan juga ya, sekuensi terkait dengan rencana konsolidasi dan restrukturisasi BUMN tadi. Sekarang kan beberapa BUMN kan mengalami kendala karena masalah bisnis jangka pendek yang terganggu oleh COVID. Mungkin rencana itu kemudian digeser gitu ya, digeser pelaksanaannya, implementasinya, dan mungkin nanti akan punya dampak terhadap pergeseran terkait dengan penyelesaian rencana tersebut. Contoh misalnya begini, kalau nggak salah pemerintah sekarang kan mau fokus di beberapa BUMN ya, satu terkait dengan ada asuransi yang kemudian kemarin itu ada Jiwasraya, yaitu membentukkan holding asuransi kalau nggak salah seperti itu, dan itu saya kira bisa lebih didahulukan dibandingkan kalau kita misalnya melakukan konsolidasi di BUMN-BUMN yang seperti Garuda, yang karena sekarang masih adalah masalah ada COVID-nya. Kira-kira gitulah. Jadi sekuensinya yang mungkin di reschedule ulang gitu, dari yang tadinya menjadi nomor satu diprioritaskan, tapi kemudian karena ada masalah COVID, ya digeser sedikit, diganti dengan rencana BUMN yang memungkinkan untuk bisa dilakukan lebih awal. Baik. Terakhir Pak Sunarsip, dari sisi pemulihan seperti apa Pak untuk BUMN ini? Nah, ini agak susah ya, karena sampai hari ini kita tidak punya tidak punya waktu yang pasti kapan COVID ini berakhir. Ada yang membuat asumsi sampai Mei. Kalau asumsi sampai Juni itu terjadi, pertumbuhan ekonomi kita akan bisa tumbuh sampai 1-2%. Tetapi kalau sampai September, apalagi sampai tahun ini, maka pertumbuhan ekonomi kita akan sampai tahun depannya akan mengalami kontraksi. Jadi kalau kita bicara pemulihan ekonomi, pemulihan bisnis BUMN sangat tergantung dari pemulihan ekonomi itu sendiri. Jadi saya kok punya keyakinan kira-kira tahun depan kira-kira BUMN kita baru kembali bisa normal, merangkak kembali ke bisnisnya yang semula. Baik, tapi dari sisi kemampuan mereka, daya tahan mereka, ini akan cukup lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan swasta dalam hal ini. Hampir relatif sama sih sebenarnya persoalannya, ya, hampir relatif sama. Dan kebetulan kan BUMN kita, karena kan gini,
Ya. Bagaimanapun juga pemerintah itu tidak akan lepas tangan terhadap BUMN, karena BUMN ini menjadi agent of development. 5 tahun terakhir ini kan BUMN kita itu kan dipush untuk ikut mensukseskan program pemerintah di bidang infrastruktur, di bidang energi, di bidang pangan, dan itu memang memakan biaya yang cukup besar, dan itu selama ini menjadi tanggungan BUMN. Nah, mungkin sekarang pemerintah, saya yakin tidak akan tinggal diam, biarkan BUMN kita sendirian berjuang mengatasi krisis. Nah, ini berbeda dengan situasi di swasta yang tidak punya semacam godfather-nya gitu ya, yang tidak punya semacam pampernya di paling atas yang kira-kira bisa menjaga bisnis mereka gitu. Baik, Pak Sunarsip, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di IDX Channel atas penjelasannya, dan sehat selalu Pak Sunarsip. Ya, terima kasih, sehat selalu Baik, semuanya. ada Pak Sunarsip, pengamat BUMN, dan tadi kita membahas kinerja BUMN di tengah pandemi COVID-19, dan perbincangan tadi berakhir bersama kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya Rizan Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.